Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Baik para pendengar dan pemirsa dari Rumah Iso TV dan Radio DS, kembali lagi bersama saya Maulana tentunya dalam program-program dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS, yang mana di kesempatan siang menjelang sore hari ini kembali kami menghadirkan di layar kaca dan ruang dengar Anda tidak lain dan tidak bukan adalah live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, yang di kesempatan kali ini kembali akan membahas tentang Q&A Makin Kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan untuk para pendengar yang mungkin nanti juga ingin mengirimkan pertanyaan, bisa tentunya lewat nomor interaktif, yaitu nomor dari Radio Darussholihin, yaitu di nomor 0812 2818 5131 0812 2818 5131. Dan baiklah para pendengar, berhubung karena Ustadz sudah berada di studio, langsung saja kami hadirkan untuk Anda live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Dan kepada para pendengar dan pemirsa kami ucapkan selamat menyaksikan, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, di kesempatan siang hari ini sampai nanti mendekati waktu asar, kita akan menyampaikan materi selama 30 menit kurang lebih dengan pembahasan kelanjutan dari Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi, supaya kita bisa mengenal Nabi kita Muhammad SAW lebih dekat. Kali ini pada bab ke-40 dibahas bab maja'a fi ibadati Rasulillah SAW, bab tentang ibadah Rasulullah SAW. Nanti ada ibadah hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah ibadah, yaitu bagaimana keseriusan Nabi SAW itu dalam beribadah, juga tentang ibadah sholat malam beliau akan diterangkan dalam hadis-hadis dalam bab ini. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu perkataan dari Syekh Abdul Razak. Monggo dibaca. Bab 40. Ibadah Rasulullah SAW. Ibadah secara bahasa artinya ketundukan. Ibadah secara bahasa artinya al-dhullu, ketundukan. Terus, jika dikatakan Thoriq Mu'abbad, artinya jalan yang rendah. Sedangkan ibadah menurut syariat adalah puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai kecintaan dan ketundukan kepadanya. Sedangkan judul di sini sifatnya global, tetapi hadis-hadis yang dibawakan hanya berkaitan tentang qiyamul lail. Nah, jadi walaupun disebut ibadah, semangatnya Nabi SAW dalam ibadah, tapi di sini dikhususkan bagaimana ibadah Nabi SAW dalam sholat malam. Padahal kalau kita bahas ibadah tadi umum ya, ibadah tadi seperti kata Syekh Abdul Razak, al-dhul, yaitu kerendahan, tempat yang rendah. Sehingga kalau ada yang mengatakan Thoriqun mu'abbadun, Thoriqun mu'abbad, itu maksudnya Thoriqun mudhallalun, yaitu jalan yang rendah. Sedangkan dalam istilah syar'i yang namanya ibadah itu artinya ghayatul dhulli lillahi ta'ala mal hubbi wal khudu' lahu jalla wa ala, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketundukan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai al-hub, kecintaan, ya, kecintaan dan kepatuhan. Nah, sekarang kita lihat hadis yang pertama, hadis 261. Hadis 261. Qutaibah bin Sa'id dan Bishr bin Mu'adz bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Abu A'wanah
bercerita kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata Rasulullah SAW sholat sampai kedua kaki beliau bengkak. Kemudian ada yang berkata kepada beliau, apakah engkau menyusahkan dirimu dengan cara seperti ini? Padahal dosa-dosamu telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. Beliau menjawab, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, lihat di sini disebutkan hadis, intinya ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Anil Mughirah bin Syu'bah qala, dia berkata Rasulullah SAW itu kaki beliau itu bengkak. Kemudian ada yang mengatakan pada Nabi SAW, kenapa engkau menyusahkan diri seperti itu, padahal wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Kemudian Nabi SAW menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Apakah tidak layak aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, lihat keterangan dari Syekh Abdul Razak di bawahnya. Perkataan Al-Mughirah, Rasulullah SAW sholat sampai kedua kaki beliau bengkak. Maksudnya, beliau sholat sampai kedua kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri. Kadang-kadang beliau membaca surat Al-Baqarah dan An-Nisa dalam satu rakaat. Nah, lamanya sholat Nabi SAW itulah yang membuat kaki beliau itu bengkak seperti itu. Tanda beliau ibadahnya itu lama. Disebutkan di sini, kalau dalam satu rakaat Nabi SAW itu membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Ya, Al-Baqarah lengkap sekitar 2,5 juz plus surat An-Nisa. Luar biasa yang dilakukan oleh beliau. Terus, kemudian ada yang berkata kepada beliau, apakah engkau menyusahkan dirimu dengan cara seperti ini? Maksudnya dengan lamanya sholat seperti itu yang mengakibatkan bengkaknya kedua kaki karena lamanya berdiri. Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpinmu ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fat ayat 1-2. Nah, inna fatahna laka fatham mubina. Lihat pada ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Sungguhnya Allah itu telah memberikan ampunan untukmu, untuk dosamu yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhar, untuk dosamu yang belakangan. Wa yutimma ni'matahu, dan Allah juga menyempurnakan nikmatnya alaika untukmu. Wa yahdiyaka, dan memberi petunjuk kepadamu, siratam mustaqima, jalan yang lurus. Terus, afala akunu abdan syakura. Kalimat di bawahnya lagi. Beliau menjawab, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya bahwa Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lampau atau yang akan datang merupakan satu nikmat dari Allah yang wajib disyukuri kepada Rabb yang memberi nikmat. Rasa syukur yang dilakukan dalam hati dengan cara mengakui nikmat tersebut, dalam lisan dengan cara memuji Rabb yang memberi nikmat dan memujinya, dalam anggota badan dengan cara beribadah kepada Allah yang Maha Mulia. Beliau di sini menyebutkan. Nah, lihat di sini sebentar, syukur itu kata Syekh Abdul Razak, dan ini dikatakan oleh para ulama juga, diantaranya Imam Ibnul Qayyim. Wa syukru yakunu bil qalbi i'tirafan bin ni'mati wa bil lisani thana'an 'alal mun'im wa hamdan lahu wa bil jawarihi ta'abbudan lillahi jalla jalalu. Syukur itu dengan hati, yaitu mengakui nikmat tadi, dengan lisan, yaitu memuji yang memberi nikmat tersebut, kemudian dengan anggota badan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau di sini menyebutkan dua makom atau kedudukan peribadahan dan kedudukan syukur. Nah, lihat ada dua makom disebutkan di sini, maqamul ubudiyah wa maqamus syukri.
yaitu makom seseorang itu beribadah dan makom kedudukan seorang itu bersyukur. Terus Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan keduanya secara sempurna dan baik. Beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling banyak beribadah di antara manusia. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bersyukur dan teladan bagi orang-orang yang memuji Allah. Kemudian sesungguhnya Nabi SAW itu yang paling bertakwa, ibadahnya yang paling banyak, yang paling bagus. Kemudian beliau juga imamnya orang-orang yang bersyukur dan jadi qudwah untuk orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian sesungguhnya berdirinya seorang hamba ketika sholat sampai kaki-kakinya bengkak, ini berlaku jika ia tidak merasa bosan terhadap ibadah. Nah lihat, kalau ibadah kok sampai kaki bengkak, kemudian ya kita kan kalau sudah malas itu kan nggak mungkin lakukan kayak begitu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu ibadahnya serius. Ya, ibadahnya serius, maka kakinya itu bengkak. Orang yang tidak serius itu kalau sudah letih, sudah rasakan capek, tidak mau lanjutkan lagi. Nah terus dari hadis Aisyah, jika tidak demikian, maka jangan melakukannya. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah amalan yang kalian mampu melakukannya. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Sebaik-baik sholat menurut Nabi adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun jumlahnya sedikit. Dan Nabi jika melakukan sholat, beliau terus-menerus melakukannya. Nah, lihat. Kata Aisyah, ini hadis riwayat Bukhari, karena yaqul khudhu minal amal, yaitu Nabi SAW katakan, ambillah amalan matutikun yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, dan Allah tidak bosan ya padahal kalian itu bosan. Wa habbus salati ila nabi sallallahu alaihi wasallam maduwi ma alaihi wa in qallat, yaitu solat yang paling dicintai oleh Nabi SAW, solat yang dilakukan rutin walaupun jumlahnya sedikit. Wa kana idza shalla sholatan dawama 'alaiha, dan Nabi SAW itu kalau solat beliau dawamkan, beliau lakukan itu terus menerus. Nah terus Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang hadis ini, pelaksanaan hadis ini adalah jika tidak timbul rasa bosan, karena keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keadaan yang paling sempurna. Beliau tidak bosan terhadap ibadah kepada Rabb-Nya, meskipun ibadah itu membahayakan badannya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dijadikan penyejuk pandanganku itu berada dalam sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Terus sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Anas. Adapun selain beliau, jika dikhawatirkan timbul rasa bosan, maka ia tidak layak memaksakan dirinya. Hendaknya ia melaksanakan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah amalan yang kalian mampu melakukannya. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Khudhu minal a'mali ma tutikun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Lakukan amal semampu kalian, Allah itu tidak pernah bosan padahal kalian itu bosan. Terus sekarang hadis itu tadi tentang ibadah Nabi SAW ya, diperhatikan tadi dari sisi makom ubudiyahnya sangat giat sekali Nabi SAW tunjukkan ibadahnya. Dari sisi syukurnya itu menunjukkan syukurnya ya, tadi makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ini menunjukkan dua makom, yaitu makom ubudiyah, bagaimana kedudukan Nabi itu dalam ibadah, kemudian makom syukur, bagaimana Nabi SAW juga orang yang paling bersyukur kepada Allah. Nah itu hadis masih membicarakan tentang sholat malam seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak tadi. Ternyata bahasan semangat ibadah ini yaitu seputar sholat malam. Nah sekarang kita lihat hadis yang kedua. Hadis 262. Abu Ammar al-Husain bil Huraits bercerita kepada kami. Ia berkata, Al-Fadl bin Musa bercerita kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.
Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat sampai kedua kakinya bengkak. Ia melanjutkan, ada orang yang berkata kepada beliau, apakah engkau melakukan ini padahal sudah Allah sampaikan kepadamu bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Beliau menjawab, tidak bolehkah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini sama dengan hadis 261. Terus hadis 263. Hadis 263. Isa bin Utsman bin Isa bin Abdirrahman Ar-Ramli bercerita kepada kami. Ia berkata, pamanku, yaitu Yahya bin Isa Ar-Ramli, bercerita kepada kami dari A'mas, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdiri untuk sholat sampai kedua kaki beliau bengkak. Kemudian ada orang yang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, tidakkah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Nah, lihat, ini juga sama seperti hadis sebelumnya. Kita lanjut lagi hadis 264. Hadis 264. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Ia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami. Dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Ia menjawab, beliau biasa tidur di awal malam, kemudian bangun ketika tiba waktu sahur. Beliau sholat witir, kemudian menuju tempat tidur beliau. Ketika beliau mempunyai kebutuhan kepada istrinya, maka beliau mendekati istrinya. Ketika beliau mendengar azan, maka beliau meloncat. Jika beliau dalam keadaan junub, maka beliau menyiramkan air pada seluruh tubuhnya. Jika tidak, dalam keadaan junub, maka beliau berwudu, kemudian keluar untuk sholat. Nah, lihat di sini, ini hadis dari Aisyah tentang sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tidur pada awal malam. Ya, Rasulullah SAW tidur pada awal malam, summa yakum, kemudian beliau bangun malam. Faiza kana minas sahar awtara, jika itu sudah waktu sahur mendekati subuh, beliau berwitir, melakukan sholat witir. Summa atafi rasyau, kemudian beliau balik ke tempat tidurnya. Kalau punya hajat dengan istrinya beliau penuhi. Jika sudah mendengar azan, beliau segera bergegas untuk sholat. Kemudian jika junub, ya, beliau mandi junub. Jika tidak junub, beliau berwudu kemudian pergi untuk sholat. Nah, sekarang ada keterangan di bawahnya. Pertanyaan Al-Aswan bin Yazid tentang sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangun atas dasar semangatnya kaum salaf. Semoga Allah merahmati mereka. Untuk mengetahui tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam, karena ittiba mengikuti Nabi itu harus diawali dengan mengetahui petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Nah, lihat, kita tadi tahu semangatnya Al-Aswad bin Yazid. Dia tanya, memang semangatnya para salaf ketika ingin mengenal sholat malam Nabi SAW, mereka tanya. Dan ittiba itu, yaitu mengikuti Nabi SAW, cuma bisa didapati, kata Syekh Abdul Razak di sini, kalau kita tahu cara beliau itu beribadah. Maka ingin semakin ittiba pada Nabi, maka Al-Aswad bin Yazid itu tanya. Ya, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini juga menunjukkan bagaimanakah keilmuan Aisyah. Di antara keutamaan istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha adalah keilmuan beliau. Jadi para sahabat senior ketika, ya pokoknya para sahabat secara umum ketika mereka ada masalah tentang suatu hadis, ini riwayatnya seperti apa, Aisyah lebih tahu itu. Ya, dan Aisyah yang ajarkan kepada para sahabat tadi. Wallahu a'lam. Terus keterangan di bawahnya. Perkataan Aisyah, Kana yanamu awwalal laili. Nah, dibaca. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam. Awal malam itu dimulai sejak matahari terbenam. Akan tetapi, maksudnya di sini adalah setelah sholat Isya.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai tidur sebelum Isya dan begadang setelahnya. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah langsung tidur setelah sholat Isya. Nah lihat, Nabi SAW itu biasanya langsung tidur setelah sholat Isya. Terus disebutkan di sini, beliau itu makruhkan untuk atau tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan juga begadang setelahnya. Ya, kemarin yang kita sebut satu bahasan sebelum bab ini, masih bolehnya begadang yaitu dengan istri. Ketika itu Nabi SAW mendengar curhatan istrinya Aisyah yang menjelaskan tentang 11 wanita. Nah terus summa yakum, lagi di bawahnya. Perkataannya, kemudian bangun. Bangun di sini dilakukan setelah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam ya, ini untuk sholat malam. Terus sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang ada dalam Asy-Syahihain dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, ahabbu sholati ilallahi sholatu Dawuda wa ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawuda wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dibaca artinya, salat yang paling Allah cintai adalah salat Nabi Daud, dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Nabi Daud. Beliau biasa tidur sampai pertengahan malam, bangun untuk sholat sepertiga malam dan tidur lagi 1/6 malam. Dia biasa puasa sehari dan berbuka sehari. Nabi Daud membagi waktu malam menjadi 6 bagian. Nah, Nabi Daud padahal seorang raja. Dia sebagaimana putranya itu seorang raja. Dia dapati kerajaannya ini dari Raja Talut sebelumnya. Ada seorang yang dulu mereka perangi namanya Jalut. Kemudian berperang bersama Talut dan Nabi Daud ketika itu ikut. Ya, Nabi Daud alaihissalam ketika itu ikut. Kemudian ya diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dia dapati 3 batu di tengah jalan yang mengatakan, ya tiba-tiba batu itu berbicara, ini kalau kamu mau kalahkan Jalut, ambil ya kami ini, nanti kamu akan bisa membinasakan si Jalut. Kemudian ketika berhadapan dengan Jalut, ya, dia gunakan batu tadi untuk menembak Jalut. Sehingga Jalut ketika itu kalah dan orang-orang tahu bagaimana kekelebihan dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Talut itu katakan kalau berhasil membunuh Jalut maka Daud akan dinikahkan dengan putrinya. Kemudian nikahkan dengan putrinya, kemudian dia mendapatkan warisan kerajaan dari Talut. Lantas kita tahu di sini walaupun dia seorang raja punya kekuasaan, tidak lalai dia dari sholat malam. Dia bagi malam menjadi 6. Ya, dia bagi malam, Nabi Daud alaihissalam itu bagi malam menjadi 6. Tadi disebutkan malamnya itu wa kana yanamu nisfal lail, separuh malam dia tidur. Wa yaqumu sulusahu, ya sepertiganya lagi beliau bangun. Wa yanamu sudusahu, 1/6-nya lagi beliau tidur. Nah, coba lihat keterangannya lagi. 3/6 setengah malam pertama beliau gunakan untuk tidur. Lalu 1/6 keempat dan kelima, 1/3 malam beliau gunakan untuk sholat. Kemudian tidur lagi 1/6 malam terakhir. Hal itu agar lebih semangat dalam melaksanakan sholat subuh. Kenapa yang tidur mana hukumnya lagi wajib. Ketika sudah sholat malam supaya ya, semangat untuk melakukan sholat subuh. Maka ingat, sholat subuh yang lebih urgen. Sholat subuh yang lebih penting. Seandainya tidak bisa sholat malam, maka sholat subuh tetap dipentingkan. Saya contohkan di sini penerapannya ketika kita saat ini berpuasa. Ya, saat berpuasa seperti ini, yang dituntut misalnya bangunkan anak ya, bukan anak itu sholat malamnya, bukan makan sahurnya, ya, sehingga kita bangunkan jam 3 malam. Kesalahan orang tua adalah dia bangunkan terlalu cepat. Anak ini sifatnya agak berat kalau dia dalam usia SD, ya, dia agak berat untuk bangun sahur, agak capek begitu. Maka kalau orang tua bangunkan jam 3, setelah itu dia makan sekitar 15 menit sudah selesai rampung, dia pasti akan tidur lagi dan akan sulit dibangunkan ketika azan subuh. Silakan nanti dipraktekkan seperti itu dan buktikan. Maka lebih tepat kalau anak tersebut membiasakan juga sunnah Nabi SAW dekat dengan waktu subuh. Pentingkan subuh, maka sahurnya dapat, subuhnya dapat.
Jangan subuhnya jam setengah 6, jangan subuhnya jam 6. Ya, sahurnya dapat, subuhnya juga dapat. Maka dua-duanya dapat di situ. Wallahu alam. Terus itu tadi pembagian malam ya. Jadi ada sebagian malam untuk tidur, ada lagi untuk sholat malam. Setelah sholat malam tidur lagi. Ya langsung. Fa idza kana minas sahari autara. Perkataannya, ketika tiba waktu sahur, beliau sholat witir. Maksudnya, jika waktu malam tersisa 1/6-nya, maka beliau sholat witir. Kemudian menuju tempat tidur beliau. Ketika beliau mempunyai kebutuhan kepada istrinya, maka beliau mendekati istrinya. Maksudnya, jika mempunyai kebutuhan biologis kepada istrinya, maka beliau pun menggaulinya pada saat itu. Ketika beliau mendengar azan, maka beliau melompat. Maksudnya, bangun dengan penuh semangat dan penuh perhatian. Lompat itu hanya dilakukan oleh orang ketika ia menghadapi suatu pekerjaan yang sangat ia senangi. Nah, itu pekerjaan yang sangat dia senangi. Artinya, dia menghadapi ibadah yang sangat utama, maka beliau melompat, ya bersegera untuk itu. Terus, fa in kana junuban afadhu alaihi minal ma wa illa tawaddu'a wa kharaja ila shalah. Baca lagi. Jika beliau dalam keadaan junub, maka beliau menyiramkan air kepada seluruh tubuhnya. Jika tidak, dalam keadaan junub, maka beliau berwudu kemudian keluar untuk sholat. Nah, lihat, kalau tidak junub baru cuma wudu saja. Nah, satu hadis lagi kita baca, hadis 265. Setelah ini nanti, setelah hadis ini, monggo di antara para pemirsa, pendengar sekalian bisa bertanya. Saya bacakan hadisnya saja, nanti penjelasannya insya Allah untuk pertemuan berikutnya besok siang. Baca hadisnya dulu, hadis 265, baca hadisnya saja. Hadis 265. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Malik bin Anas Huwalah, Ishaq bin Musa al-Ansori bercerita kepada kami. Ia berkata, Ma'man bercerita kepada kami dari Malik, dari Makromah bin Sulaiman, dari Quraib, dari Ibnu Abbas. Ia memberitahunya bahwa ia pernah bermalam di rumah Maimunah, yaitu bibinya dari jalur ibu. Ia berkata, bibi dari Ibnu Abbas ya, dari jalur ibunya. Orang Arab menyebut bibi dari jalur ibu namanya khalah. Kalau paman dari jalur ibu namanya khalun. Kalau bibinya itu namanya khalah. Kalau dari jalur ayah itu namanya ammun dan ammatun. Nah itu. Jadi orang Arab membedakan, ada saudara-saudara orang tua kita dari jalur ibu, ada dari jalur ayah, itu penyebutannya beda sendiri. Terus. Ia berkata, aku pun merebahkan badan pada sisi lebar bantal. Sedangkan Rasulullah SAW juga merebahkan badan pada sisi panjang bantal yang sama. Kemudian Rasulullah SAW tidur sampai pertengahan malam. Atau Rasulullah ingat ya, tidur sampai pertengahan malam. Ini dijelaskan tentang waktu tidur Nabi SAW. Ya, terus? Atau sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit. Lalu Rasulullah SAW bangun. Beliau mengusap bekas tidur dari wajahnya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Ketika bangun beliau baca ayat 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Terus. Kemudian berdiri menuju syan, tempat air yang tergantung. Lalu berwudu darinya. Dan wudunya sempurna. Nah, walaupun bangun malam, mungkin orang kelihatan malas-malasan, Nabi SAW tetap semangat nih, wudunya tetap sempurna. Mungkin kalau kita, sudahlah, pas-pasan sajalah wudunya. Enggak, ini Nabi SAW melakukan wudu yang sempurna. Terus? Kemudian beliau sholat. Abdullah bin Abbas berkata, aku pun bangun menuju sebelah beliau. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Lalu beliau memegang telinga kananku dan menyentilnya, atau menjepitnya dengan kedua jari. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah, jadi awalnya Ibnu Abbas datang, dia berdiri di samping Nabi SAW, yaitu di sebelah kiri Nabi. Nah, padahal harusnya di sebelah kanan. Maka Nabi SAW tarik telinganya Ibnu Abbas, pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian setelah itu Nabi SAW ya, lanjut sholat 2 rakaat. Terus? Kemudian 2 rakaat. 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 Man berkata, 6 kali. Kemudian beliau sholat witir.
kemudian berbaring lagi sampai Nabi SAW di sini ya duanya 6 kali. Kata Ibnu Abbas duanya 6 kali, baru kemudian ya ditutup witir. Ya, jadi di sini sampai 12, kemudian baru ditutup witir. Kalau kita kan biasanya 8 baru tutup witir 3 kan. Kalau ini 12 baru tutup witir. Apa lagi tadi? Sampai muazin datang kepadanya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, terus ada keterangan di bawahnya. Coba baca keterangan. Perkataan Ibnu Abbas bahwa ia memberitahunya bahwa ia pernah bermalam di rumah Maimunah, yaitu bibinya dari jalur ibu. Nah, Maimunah ini istri Nabi SAW, Maimunah binti Al-Harith, dan sekaligus bibi dari Ibnu Abbas. Jadi kalau Ibnu Abbas ingin dapat ilmu, dia cukup tanya pada bibinya saja. Karena bibinya kan istrinya Nabi SAW, maka kalau ada ilmu yang butuh ditanyakan, maka dia tanyakan pada bibinya. Terus? Hal ini karena ia semangat untuk melihat dengan sendiri bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibadah beliau di waktu malam. Nah, itu yang kita bahas untuk kali ini. Nanti hadis 265 insya Allah akan kita lanjutkan pada esok hari. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin lewat WA terlebih dahulu. Kalau ada yang mau telepon nanti akan ditanggapi langsung di 0812 281 851 31. Di 0812 281 851 31 di nomor telepon radio DS. Monggo dibaca lewat WA. Afwan, Ustadz mau tanya, buku tentang zakat bisa diunduh di mana? Di rumaiso.com ada itu masih artikel awal tuh. Nanti bisa di halaman artikel juga ada downloadnya, jadi tinggal klik di bagian kanan, itu ada di bagian widget istilahnya sebelah kanan, diklik nanti tinggal di download. Itu non komersil. Silakan di download untuk pelajaran besok pagi, insya Allah besok subuh kita bahas tentang zakat. Ada lagi? Bismillah, Ustadz bagaimana jika menjual makanan, contoh jual rendang 1 kg. Sebelum dimasak, Contoh jual rendang 1 kg, terus? Sebelum dimasak dagingnya beratnya 1 kg, namun pada saat matang daging menyusut berkurang menjadi 750 sampai 800 gram saja. Apakah boleh Ustadz jika saya menjualnya dengan harga matangnya saja sehingga tidak mencapai 1 kg? Bisa seperti itu, mungkin beritahu seperti itu, biasanya susut jadinya cuma dapati 800 gram misalnya. Ya harus terus terang aja sama yang ingin beli. Ada lagi? Ustadz, apa hukumnya mencampur bahan tambahan makan yang mengandung alkohol? Bahan makan yang mengandung alkohol. Yang penggunaan dalam tubuh yang biasanya masalah. Jadi timbang-timbang. Yang jelas namun itu bukan masuk khamar, tapi dari sisi kemanfaatannya saja yang kurang. Coba nanti baca di website rumaiso.com tentang penggunaan alkohol dalam tubuh itu, terutama dalam masakan ya. Itu lebih hati-hati digunakan daripada yang di luar tubuh. Lagi? Ustadz mohon pencerahannya. Apa hukumnya keramas di siang hari ketika sedang melaksanakan puasa Ramadan? Dibolehkan, termasuk juga kalau mandi junub dibolehkan siang hari kalau memang ada sebab. Selanjutnya, bagaimana hukumnya dulu di saat berbuat maksiat, begitu kita bertaubat tidak melakukan sholat taubat, apa dosa kita diampuni? Dulu waktu kapan itu? Waktu dulu maksiat tidak sholat, tapi tidak sholat. Nah, sholat taubat bukan syarat ya. Orang bertaubat itu 3 syarat pokok. Pertama, menyesali dosa. Yang kedua, saat ini kembali taat. Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Seperti itu. Ada lagi? Tanya Ustaz. Pada saat sholat tarawih 8 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, apakah setiap 2 rakaat tasyahud akhir? Apakah setiap 2 rakaat itu tasyahud akhir? Iya. Duduknya juga duduk tasyahud akhir. Kalau meyakini seperti mazhab Syafi'i, duduk tasyahud akhir itu tawaruk, kakinya keluar, maka duduknya tawaruk tiap rakaat terakhir yang 2 tadi. Ya.
Ada yang dari telepon, silakan. Mungkin para pemirsa di 0812 281 85131. Saya baca dari YouTube dulu ya. Bagaimana kiat kita untuk menghilangkan waswas, riya saat atau setelah melakukan suatu amalan? Ini harus mengetahui supaya tidak riya ya. Berarti lawannya itu ikhlas. Pahala ikhlas bagaimana, bahaya riya bagaimana. Terus dia tahu makhluk itu hinanya dan rendahnya seperti apa. Allah itu maha besarnya, maha tingginya bagaimana. Nah silahkan, mungkin lewat telepon ada yang tanya, silahkan. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Salam Ustaz, saya dengan Ivan. Dari? Saya dari Ivan dari Bogor. Iya, silahkan Ivan dari Bogor. Mau tanya, ini kebetulan kan istri saya sedang hamil. Iya, terus? Sedang dalam keadaan pandemi seperti ini kan agak susah untuk bayar video untuk mengunjungi orang-orang memberikan makanan. Apakah boleh bayar video online di lembaga terpercaya, Ustaz? Boleh, di lembaga terpercaya bayar tidak masalah. Nggak mesti langsung juga. Yang penting diketahui yang menyalurkan itu menyalurkan dalam bentuk makanan sebagaimana perintah dalam ayat Al-Baqarah 184. Ada lagi? Sudah? Cukup? Ya. Dan besaran videonya nanti Mas Ivan yang tadi nanya dari Bogor. Besaran videonya itu kalau pakai yang paling sedikit ya, pendapat yang paling sedikit 1 mud seperempat sok, sekitar 6 ons atau 0,6 kilo satu harinya itu kalau dengan bahan mentah. Ini tinggal dikalikan 1 bulan. Namun nanti bayarkan nanti setelah puasa ya, bukan awal-awal kayak begini untuk bayar 30 hari, bukan. Setelah puasa. Terus yang kedua bisa dengan makanan siap saji ya, yang sudah matang, 1 kali vidya itu 1 bungkus makanan, bisa dipraktekkan seperti itu. Ada lagi? Dari WhatsApp. Bismillah, mau tanya Ustadz. Ya. Menurut Abu Hanifah, jeroan haram dimakan. Apakah ini hukum ini? Allahu alam, asalnya masih boleh dimakan, harus ada dalil khusus yang melarangnya. Baik, apa hukum? Sudah tadi. Berarti sholat berjamaah boleh ada jarak karena ada sebab. Seperti kita lihat sholat tarawih di Masjidil Haram tadi malam. Boleh, dan ini sudah saya bahas di website rumaiso.com. Namun nanti lihat keadaan masing-masing. Ingat ya, di Masjidil Haram itu bukan ribuan orang yang sholat, cuma sedikit aja. Jadi perhatikan juga jumlah jamaah yang tidak terlalu banyak. Dan masih dari sisi sahnya tetap sah. Silakan yang lewat telepon, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengar suara saya Pak? Suaranya kecil banget, Pak. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengar suara saya? Kecil banget, Ustaz. Coba volume suara yang Bapak dengar itu dimatikan coba. Nanti fokus ke suara saya. Suaranya. Bukan online. Anak belum online. Rumaiso. Coba dimatikan dulu ya. Ya, mungkin gangguan di dia. Ya. Baik, saya baca lewat YouTube lagi. Apakah seorang wanita ketika masa haidnya datang secara tiba-tiba, datang ketika pagi, padahal sudah sahur di waktu subuh, apakah tetap dapat pahala? Tetap. Pahalanya dapat. Namun kalau disuruh puasa, tidak puasa. Dan nanti hari itu diqadha. Ustaz, apakah tidur setelah waktu syuruk? Ya, sudah termasuk tidur yang tidak dibenci Rasulullah SAW. Ya, karena matahari sudah meninggi ya. Memang kalau butuh juga dibolehkan. Bagaimana hukumnya rebahan atau tidur ketika azan? Kalau ada keperluan saja, kalau tidak keperluan, baiknya langsung segera melakukan amalan tersebut, amalan kebaikan, amalan sholat. Kalau sudah sholat witir, bolehkah kita sholat lagi? Boleh. Sholat witir misalnya dengan tarawih, malamnya bangun lagi sholat tahajud. Yang penting tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ustaz, apakah sebelum melaksanakan sholat
perlu berniat di dalam hati sebelum takbiratul ihram? Ya cukup keinginan saja. Niat itu maksudnya keinginan. Ustaz, apakah wanita sholat tarawih di rumah tidak berjamaah karena tidak ada yang bersedia jadi imam? Dihitung pahala berjamaah. Wanita tidak disyaratkan berjamaah, sehingga kalau dia sholat sendirian pahalanya pun sudah besar. Yang itu berjamaah itu laki-laki. Baik, saya terima telepon lagi, monggo silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, gangguan mungkin. Apakah boleh sholat tahajud sambil memegang handphone kalau kita belum banyak hafalan surat? Saya bahas di panduan taraweh saat pandemi seperti ini, ya masih dibolehkan, sebagaimana ada riwayat dari Aisyah, budaknya Zakwan membaca dari mushaf langsung. Dan para ulama masih membolehkan itu selama tidak banyak gerak dan memang urgent untuk dibutuhkan. Monggo baca, ada langsung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Baik, terputus. Dari Bu Heni, bacaan apa saja yang dibolehkan saat sujud dalam sholat fardu? Bacaannya bebas ya, dan bisa dengan doa-doa yang kita hafal. Saran saya selalu kalau dalam sholat seperti ini dengan bahasa Arab itu lebih aman dan lebih selamat dari perselisihan pendapat para ulama yang ada. Bagaimana hukumnya jika sehabis subuh di bulan Ramadan kita mimpi basah namun tidak langsung mandi junub? Masih boleh puasanya sah, namun keadaan seperti ini baiknya supaya dia mudah lakukan ibadah lagi, mudah zikir, mudah baca Quran lagi, ya segera mandi junub. Puasanya tetap sah tadi ya. Apakah boleh menggunakan kartu kredit dengan membayarnya sebelum tagihan keluar sehingga tidak ada bunga di situ? Kalau urgen saja, kalau tidak urgen nggak perlu. Ya. Ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Ustaz, anak mau nanya. Dengan siapa di mana? Bernyanyi nasyid tanpa musik itu gimana ya Ustaz? Nasyid tanpa musik. Bulan puasa dengerin nasyid kayaknya enak Ustaz. Tapi yang tanpa musik atau lagu-lagu biasa yang liriknya Islami tapi tanpa musik Ustaz. Mohon ilmunya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas itu cuma syair-syair saja yang dulu kita dengar dari para salaf itu mendengarnya. Namun kalau dengan menggunakan alat musik tidak boleh. Adapun kalau dia dengar seperti itu, dilihat dari sisi pertama, kalau itu menyerupai nada musik ditinggalkan. Yang kedua, lihat dari sisi kandungan maknanya, kalau benar bisa didengar. Yang ketiga, selama tidak melalaikan dari Al-Quran. Saran saya di bulan Ramadan ini lebih sibuk dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Lewat YouTube lagi. Di sini tentang kartu kredit tadi ya. Sebelum tagihan keluar sudah bayar. Ini darurat aja ya untuk Dwi Widodo yang nanya. Terus dari Dewi Afni. Rumah tangga Ana diatur sama mertua karena suami masih ketergantungan sama ibunya. Tapi saya tertekan karena ingin mandiri. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Harus komunikasi baik dengan suami. Supaya suami juga bisa memperhatikan istri, juga dengan ibunya sendiri dia itu perhatikan. Ya ini tentang komunikasi saja. Ya istri pokoknya bersikap baik terus, bersabar dan bisa komunikasi baik dengan suami. Apakah buku Itof al-Daki baik untuk dibaca? Saya belum kenal buku tersebut. Apakah benar yang pertama kali membaca doa iftitah adalah sahabat? Wallahu a'lam, saya belum tahu. Ustadz, bagaimana puasa tapi sering main game? Apakah sah puasanya? Cuma waktunya habis sia-sia kalau gamenya lebih banyak daripada aktivitas ibadah. Sayangnya di situ, apalagi ini bulan Ramadan. Mau tanya Ustadz, apakah boleh melaksanakan tahajud lebih dari 2 rakaat? Boleh. 2 tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Boleh. Minimalnya 2 tadi. Baik, lewat WA ada? Yang tadi di YouTube Ustaz. Nah, sudah di YouTube. Baik. Kalau tidak ada lagi, ini 10 menit lagi mau asar. Sebentar saya lihat lewat Instagram, Facebook.
Sholat sunnah 4 rakaat sekaligus apakah 3 dan 4 tetap membaca surat-surat pendek? Ya, sama, suratnya bebas ya. Baik, wallahu alam, itu saja yang kita bahas untuk siang hari ini. Insyaallah besok subuh kita buka konsultasi zakat. Jadi para pemirsa sekalian bisa download, sekali lagi saya arahkan ke website kami rumahisa.com, download buku e-book yang berisi panduan zakat minimal 2,5%. Nanti itu jadi bahan rujukan. Besok habis subuh jam 5 sampai ya 6 kurang seperempat atau lebih, kita akan bahas itu selama 45 menit dan termasuk tanya jawabnya. Silakan gunakan nomor tadi, ini bisa disimpan nomornya di 0812-281-85131 untuk bisa menggunakan fasilitas ini untuk telepon besok atau lewat WA. Kemudian biar dapat ingatan kalau punya kajian live seperti ini. Sore juga ada kajian sebenarnya nanti jam 5 saya dengan anak-anak dengan membahas kisah Nabi. Nah, makanya yang sudah subscribe di YouTube ya bisa nyalakan notifikasinya supaya bisa mendapatkan info kalau ada kajian terbaru. Baik, itu saja, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak dan puasa kita hari ini diterima dan Ramadan kita jadi penuh berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar dan pemirsa Rumahisa TV, tadi telah kami hadirkan untuk Anda yaitu live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dengan pembahasan yaitu Q&A makin kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syama'il Muhammadiyah dari ataupun karya Imam Tirmizi. Semoga dapat bermanfaat untuk para pendengar dan pemirsa dari Rumahisa TV dan juga Radio DS dimanapun Anda berada. Sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Maulana beserta kru yang bertugas dari studio Rumahisa TV dan Radio Darus Solihin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan maaf bila mana ada salah-salah kata. Kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.